warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sikap, Sarana Informasi Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan saya Isra Halia yang akan menemani perbincangan podcast pada kali ini. Nah, para sobat Sikap semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait segala informasi yang ada di salah satu fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, mungkin teman-teman banyak sekali pertanyaan yang akan ditanyakan seputar Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini. Mungkin terkait jurusan, terkait beasiswa, dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas itu semua dengan salah satu orang terpenting di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan tentunya informasi ini akan kita dengarkan langsung dari beliau, yaitu Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Nana Jumhana, MAG. Apa kabar Bapak Nana? Alhamdulillah baik. Bagaimana nih Pak kesehariannya sebagai dekan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini? Baik, terima kasih. Tentu saja saya sebagai dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, aktivitas hariannya memang melakukan tupoksi untuk memimpin pelaksanaan program akademik ya di sarjana S1 serata 1 pada rumpun bidang ketarbiahan dan keguruan ya. Di FTK ini atau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini terdiri dari 8 prodi ya, yang sedang berjalan, yaitu dari untuk strata 1 ada 7 prodi dan 1 program pendidikan profesi gitu ya. Baik. Nah, mungkin banyak sekali aktivitas dan juga padat ya Pak ya. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam menjalankan tugasnya ya Pak. Amin, amin. Nah, kan tadi sudah Bapak jelaskan ya Pak bahwa ada 7 program studi dan juga 1 lagi. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak apa saja program studi itu gitu. Baik. Di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tadi saya sampaikan ada 8 program studi ya. 7 prodi untuk sarjana dan 1 program pendidikan profesi ya, profesi guru dalam hal ini PPG ya. Yang 7 itu pertama adalah prodi atau jurusan pendidikan agama Islam, yang tentu saja ini outputnya atau capaian atau luarannya adalah kita menghasilkan lulusan yang kita persiapan untuk menjadi calon guru profesional dalam bidang PAI ya, pendidikan agama Islam, baik untuk guru sekolah umum maupun guru madrasah ya, PAI di sekolah umum maupun PAI di madrasah. Yang kedua, kita memiliki jurusan pendidikan bahasa Arab ya. Lulusannya ini kita persiapkan untuk menjadi calon-calon guru bahasa Arab juga baik di sekolah umum maupun di madrasah. Terutama karena di madrasah ya, pada lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, tentu saja setiap madrasah itu memiliki mata pelajaran wajib yaitu bahasa Arab. Nah, jadi alumni PBA ini diharapkan dapat kita persiapan menjadi guru-guru bahasa Arab yang profesional yang dibutuhkan oleh madrasah-madrasah yang di bawah Kementerian Agama, maupun juga sekarang sudah banyak sekolah umum seperti SMA yang juga membuka prodi dan di situ ada pilihan mata pelajaran bahasa Arab ya sebagai muatan lokalnya gitu. Dan juga ada pilihan sebagai mata pelajaran bahasa asing gitu. Itu yang untuk PBA. Kemudian yang ketiga, kita memiliki prodi tadris bahasa Inggris. Tadris bahasa Inggris ini dipersiapkan lulusannya untuk menjadi calon-calon guru bahasa Inggris ya di seluruh tingkatan sekolah, di seluruh level jatuh jenjang sekolah atau madrasah, baik untuk sekolah maupun madrasah ya gitu. Rata-rata ya alumni kita ini sudah tersebar ngajar di sekolah umum dan juga ngajar di madrasah, karena tentu saja baik di sekolah umum maupun madrasah kan
seluruhnya memiliki mata pelajaran bahasa Inggris ya yang wajib dipelajari di sekolah dan madrasah kita. Kemudian yang keempat ada prodi PGMI ya, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Nah, kalau PGMI ini lulusannya dipersiapkan untuk menjadi guru-guru MI ya, terutama guru kelas ini ya. Nah, guru kelas MI itu dipersiapkan untuk mengajar 5 bidang mapel umum ya. Ada matematik, bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan juga PKN. Gitu. Jadi kita persiapan para lulusan PGMI ini untuk menjadi guru-guru kelas dalam bidang mapel umum tadi, yang 5 mapel tadi, ya, sehingga mereka ketika lulus banyak terserap di ngajar baik di SDIT maupun di MI ya. Jadi mahasiswa alumni kita sudah banyak juga yang terserap di SDIT karena memang mereka dipersiapkan untuk menjadi calon-calon guru kelas tadi ya gitu. Kemudian selanjutnya kita memiliki prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Nah, kalau MPI ini, kalau yang sebagian sudah saya sebutkan tadi itu lebih banyak dipersiapkan untuk calon-calon guru ya. Kalau MPI ini memang lulusannya kita persiapkan untuk menjadi calon-calon tenaga kependidikan ya, karena memang mereka belajar bagaimana manajemen pendidikan ya. Selain itu memang mereka juga kita persiapan untuk memiliki jiwa entrepreneurship dalam bidang pendidikan ya. Jadi sesungguhnya profil-profil lulusan di FTK itu semuanya rata-rata tiap prodi 2 ya. Satu dipersiapkan menjadi calon guru yang tadi yang saya sebutkan. Yang keduanya profilnya memang kita siapkan untuk menjadi calon-calon wirausahawan di bidang pendidikan gitu ya, entrepreneurship. Jadi hampir semuanya memiliki 2 profil itu, termasuk yang ini yang MPI ini. Selain mereka siap menjadi calon tenaga kependidikan, mereka juga punya jiwa entrepreneurship untuk melakukan wirausaha ya, mengelola yayasan pendidikan, menjadi kepala sekolah, kepala madrasah dan sebagainya, yang notabene bergerak dalam bidang manajemen pendidikan gitu. Selanjutnya setelah MPI kita memiliki prodi PIAUD ya, Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini ini lulusannya dipersiapkan untuk menjadi calon-calon guru profesional, guru-guru di bidang pendidikan anak usia dini ya. Baik itu untuk guru-guru RA yang di bawah Kementerian Agama maupun guru-guru TK dan lembaga PAUD di bawah lembaga pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan gitu ya. Dua-duanya kita siapkan karena memang kurikulum yang kita miliki tentu saja tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh PG PAUD ya, yang ada di perguruan tinggi umum gitu. Cuman distingsinya kita memiliki pendekatan keislaman gitu ya. Sehingga diharapkan para lulusan kita selain memiliki dasar-dasar pedagogi sebagai calon guru TK dan PAUD secara umum, juga mereka memiliki landasan pendidikan Islam yang lebih ya dibanding dengan yang lain. Kemudian yang terakhir kita memiliki prodi yang kita menyebutnya masih bungsu nih ya, karena kita belum punya adanya, yaitu BKPI ya. BKPI itu Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Jika yang lainnya itu menjadi guru-guru tadi, guru-guru mapel ya, orientasi pada mapel pelajaran. Nah, BKPI ini disiapkan untuk menjadi calon-calon guru bimbingan konseling pada lembaga-lembaga pendidikan, baik itu madrasah maupun sekolah umum ya. Gitu. Jadi kita selalu, lulusan kita memang disiapkan selain untuk di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga madrasah, juga bisa juga ditempatkan di sekolah umum karena memang secara kurikulum kita juga menyerap dan sama dengan yang dimiliki oleh BK di perguruan tinggi umum ya. Itu hanya bedanya tadi kita juga berorientasi sebagai lembaga di bawah Kementerian Agama, kita juga memiliki kurikulum yang menjadi distingsi ya, keislaman, itu yang membedakan dengan perguruan tinggi umum begitu ya. Nah, itu 7 yang untuk strata 1 ya. Kemudian kita memiliki satu program lagi yang namanya Program Pendidikan Profesi Guru PPG ya. Sejalan dengan terbitnya peraturan pemerintah tentang guru dan dosen ya. Di mana guru itu kan dia karena sebagai profesi ya, maka guru itu akan disebut profesional jika dia telah mengikuti pendidikan 1 tahun setelah lulus S1 gitu ya.
yang disebut dengan pendidikan profesi. Jadi sebagaimana seperti yang kita lihat di dunia kedokteran umpamanya, kalau S1-nya itu kan harus pendidikan akademik ya, pendidikan kedokteran atau mendapat gelarnya sarjana kedokteran. Nah, untuk menjadi dokter maka dia ikut koas lagi kan gitu ya, pendidikan profesi lagi. Kemudian dia menjadi dokter. Nah, guru juga begitu. Kalau baru lulus dari FTK yang S1, dia baru menjadi sarjana pendidikan gitu. Nah, untuk menjadi guru maka dia ikut pendidikan profesi guru 1 tahun, menempuh SKS, kalau yang prajab sekitar 36 SKS, tapi selama ini yang masih kita lakukan adalah yang program pendidikan profesi dalam jabatan. Karena sebelum kita merambah kepada yang prajab, ini kita masih punya mendapatkan amanat atau mandatori dari Departemen Agama, Kementerian Agama untuk menyelenggarakan profesi guru dulu, pendidikan profesi guru untuk dalam jabatan. Jadi yang maksud dengan PPG Daljab ini adalah PPG yang pesertanya adalah guru-guru yang telah menjadi guru, telah memiliki NUPTK dan telah mengajar ya di berbagai yayasan dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dan madrasah gitu. Kalau PAI tadi ada sekolah juga ya, ada juga guru-guru madrasah di madrasah yang di bawah binaan Kementerian Agama begitu. Jadi itu 8 prodi yang dimiliki oleh Fakultas Tarbiyah Keguruan. Ya cukup banyak memang ya, cukup melelahkan mengelolanya ya. Karena cukup variatif gitu ya, 8 prodi ini. Dan kita masih ke depan ya, kita masih tetap ingin mengembangkan, menambah prodi-prodi yang lain yang kira-kira memang dibutuhkan masyarakat. Prodi terakhir yang kita lahirkan BKPI memang adalah memang tuntutan dari kebutuhan masyarakat ya. Karena rata-rata sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah, terutama madrasah-madrasah swasta ini di wilayah Banten saja masih jarang sekali yang memiliki guru BK ya, guru bimbingan konseling yang memang sesuai dengan keahlian prodinya atau sesuai dengan latar belakang prodi BK-nya gitu. Walaupun ada mereka dari prodi lain tapi karena kebutuhan oleh sekolahnya diminta untuk menjadi guru BK gitu ya. Nah seperti itu, maka kemudian kita sudah menerima mahasiswa baru untuk BKP ini 2 tahun terakhir dan insya Allah pada tahun 2024 ini kita akan melakukan akreditasi pertama nanti insya Allah. Sementara itu. Iya Pak, baik. Banyak sekali ya Pak terkait jurusan dan juga luar biasa gitu untuk persiapan kedepannya dari masing-masing jurusan itu, khususnya jurusan yang baru saja gitu ya Pak, jurusan BKPI itu sendiri. Nah, kan tadi terkait persiapan, nah cara untuk itunya ya Pak, dari Fakultas Tarbiyah itu sendiri, struktur kurikulumnya nah Pak, yang dirancang Fakultas Tarbiyah itu bagaimana untuk mendidik calon pendidik kedepannya gitu Pak? Baik. Kurikulum terbaru yang sudah kita kembangkan dan revisi dari yang ada adalah kurikulum tahun 2021 ya. Sejalan dengan perubahan SNDikti dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Itu di mana di situ mengamanatkan adanya permintaan dari pemerintah agar prodi itu memberikan hak belajar di luar prodi pada para mahasiswanya sebanyak 20 SKS ya. Maka kemudian kita melakukan revisi dan perubahan kurikulum. Ya, jadi kurikulum terakhir kita lakukan pada 2021 dalam rangka tadi merespon tuntutan MBKM ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka tadi. Sehingga kita memungkinkan kurikulum kita itu memberikan hak pada para mahasiswa kita untuk bisa studi di luar prodinya gitu ya. Sesuai dengan amanat SNDikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tadi. Jadi secara umum kami sedang menggunakan kurikulum 2021 tadi yang telah mengakomodir MBKM di dalamnya ya. Tapi secara umum kami memiliki jumlah SKS yang sama ya, prodi-prodi di Fakultas Tarbiyah Keguruan ini. Rata-rata semua prodi memiliki program yang ditempuh sebanyak 144 SKS. Ya. Dari 144 SKS itu kalau kita buat strukturnya tadi itu ada mata kuliah nasional 6 SKS ya. Mata kuliah nasional ini tentu adalah mata kuliah yang menjadi amanat undang-undang Sisdiknas ya. Yang di seluruh perguruan tinggi harus ada yaitu kayak Pancasila, kemudian Bahasa Indonesia dan juga PKN ya. Sebetulnya ada satu lagi mata kuliah Pendidikan Agama Islam, tapi karena kita adalah perguruan tinggi keislaman tentu tidak spesifik ada mata kuliah itu ya, karena dia sudah melebur dalam berbagai mata kuliah lainnya.
Kemudian yang kedua, kita memiliki mata kuliah penciri UIN SMA Banten. Ya. Jadi setelah para mahasiswa mendapatkan mata kuliah penciri nasional yang sifatnya secara nasional harus ada di seluruh prodi di tiap perguruan tinggi, teman-teman mahasiswa yang di Fakultas Tarbiyah dan juga fakultas lainnya saya kira mendapatkan mata kuliah penciri UIN ya, yang mana tidak didapatkan di perguruan tinggi lain gitu ya. Kayak kita belajar praktek ibadah, belajar qiraatul Quran wa tahfidz, belajar ulumul Quran, ulumul hadis gitu ya. Kemudian juga kita dengan universitas, sekarang sudah menjadi universitas setelah beralih status dari IAIN dan bertransformasi ke UIN, kita sekarang juga memiliki mata kuliah yang wajib yaitu Islam dan Sains umpamanya ya. Bagaimana mahasiswa kita memahami hubungan antara Islam dan Sains. Karena salah satu mandatori kita itu berubah jadi UIN adalah agar menghilangkan pandangan dikotomi ilmu ya. Pandangan dikotomi ilmu itu ada yang memandang ini ilmu umum, ilmu agama gitu. Itu tidak boleh lagi karena sekarang kita sudah jadi UIN. Semua ilmu itu ya sama gitu ya, berasal dari sumber yang sama gitu. Oleh karena itu maka para mahasiswa di UIN harus memiliki pandangan tentang Islam dan Sains. Bagaimana hubungan Islam dan Sains itu sehingga tidak ada lagi pandangan dikotomis tadi ya. Baru setelah itu ada 25 SKS dari yang penciri UIN itu. Kemudian baru setelah itu kita memiliki mata kuliah wajib prodi ya. Itu paling besar tentu dalam struktur ya, itu 104 SKS. Kemudian ada mata kuliah pilihan ini 18 SKS, tapi yang dipilih adalah 9 SKS. Semuanya rata-rata setiap prodi itu memiliki jumlah SKS yang sama 144 SKS yang dapat ditempuh selama 8 semester ya. Jadi kalau para mahasiswa kita bisa menyelesaikan setelah 8 semester itu termasuk tepat waktu berarti ya, atau paling tidak 4,5 semester itu masih dikategorikan tepat waktu selesai studinya gitu. Dan itu bagus sesuai dengan tuntutan SNDIKT kita ya, Standar Nasional Pendidikan Tinggi kita. Itu secara umum strukturnya ya. Ya. Saya kira tidak terlalu jauh sih antara fakultas Tarbiyah Guruan dengan fakultas lain karena dalam proses pengembangan kurikulum kita sungguhnya juga dikoordinasi oleh Rektorat juga ya, universitas dalam ini Pak Warek 1, kemudian di bawahnya ada pelaksana teknisnya adalah LPM gitu, Lembaga Penilaian Mutu. Ya, kan tadi ada banyak juga ya Pak ya SKS yang harus ditempuh. Betul. Juga ada beberapa mata kuliah tambahan gitu ya Pak. Betul. Yang tentunya itu akan mendapatkan pengalaman tersendiri gitu ya Pak ya. Bagi para mahasiswa di FTK. Betul. Yang belum tentu di fakultas lain tuh bisa mendapatkan itu gitu Pak. Ya. Nah, berbicara terkait pengalaman ya Pak, bagaimana sih Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini memastikan bahwa mahasiswa FTK itu mendapatkan pengalaman praktis yang memadai selama proses belajar mengajar gitu Pak? Baik, ya tentu dari setiap mata kuliah ditawarkan, itu kan ada mata kuliah yang bermuatan teoritis, ada yang muatan praktis gitu ya. Nah, yang bermuatan teoritis tentu akan dilakukan perkuliahan secara teoritis. Kemudian kalau memang dalam mata kuliah itu ada unsur prakteknya, ya maka dilakukan praktikum, gitu ya. Ya, karena rata-rata tadi profil lulusan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan adalah dipersiapkan untuk menjadi calon guru, maka tentu banyak juga muatan-muatan dari mata kuliah sifatnya praktek ya, gitu. Umpamanya di jurusan Tadris Bahasa Inggris, PBA, Pendidikan Bahasa Arab, dia banyak mata kuliah yang sifatnya keterampilan ya, keterampilan berbahasa ya. Kalau di Bahasa Arab ada Maharatul Kalam, kemudian Maharatul Istima ya, listening gitu ya, Maharatul Qiraah dan Maharatul Kitabah. Keterampilan menulis, keterampilan membaca, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara ya. Sama halnya dengan di TBI begitu. Kemudian di beberapa prodi yang lain tentu akan sangat sangat diwarnai oleh distingsi prodinya ya. Di PAI ada mata kuliah praktek ibadah, kemudian ada fikih juga, ada fikih-fikih yang memang sifatnya praktis juga dipraktekkan gitu ya. Kemudian yang menjadi penciri khas dari semua itu kalau di FTK sebelum mereka turun ke sekolah dan madrasah untuk melakukan PPL kalau dulu ya, coba sekarang kita sebut dengan PLP. Itu mereka melakukan mata kuliah praktek yang disebut dengan
micro teaching ya, Micro atau teaching. pembelajaran mikro. Ya, itu udah mereka belajar secara intens di laboratorium yang telah kita miliki, dan alhamdulillah labnya itu udah dilengkapi dengan smart class ya, yang memungkinkan mereka melakukan pembelajaran dengan media yang cukup canggih ya, karena di situ udah terkonek dengan internet gitu. Nah, pembelajaran mikro atau micro teaching ini menjadi salah satu mata kuliah yang sifatnya praktek tadi ya. Di situ oleh para dosen, para mahasiswa dilatih untuk melakukan kegiatan langkah-langkah pembelajaran. Ada yang disebut dalam dunia pedagogi itu adalah keterampilan dasar mengajar ya. Dari mulai bagaimana keterampilan membuka pelajaran, kemudian menjelaskan materi, memimpin diskusi, bagaimana memberikan pertanyaan ya, sampai menutup pelajaran. Ada 8 keterampilan dasar mengajar yang diajarkan gitu ya. Di samping tadi mata kuliah lain ya, tapi yang paling rata semua ada di prodi adalah ada mata kuliah micro teaching tadi gitu ya. Nah, kalau yang MPI ada juga micro leading istilahnya ya. Bagaimana mereka praktek melakukan proses manajerial pendidikan gitu ya. Kemudian di PKPI, cuman PKPI belum mulai karena baru semester 4 ya sekarang, 2 baru angkatan, tapi nanti mereka juga akan mendapatkan mata kuliah praktikum menjadi konselor dan konseli ya, konselor pendidikan gitu. Labnya sudah kita sediakan, cuman mungkin di semester 5 ini ya, semester 6 ini, ya semester 4 ini ya, mulai semester 4, 5 dan 6 seterusnya sudah mulai menggunakan lab BKPI ya, bimbingan konseling gitu. Jadi semuanya tentu karena ini sifatnya adalah lembaga pendidikan, walaupun pendidikan akademik, tapi karena orientasinya adalah pendidikan yang sifatnya keterampilan mengajar tadi ya, dispensasi jadi guru, yaitu profesi keguruan, maka kita memiliki banyak mata kuliah yang memiliki muatan praktek tadi ya. Gitu. Jadi kalau yang praktek tentu dilakukan dengan unsur prakteknya juga ada gitu ya, selain yang sifatnya umum seperti praktek ibadah dan sebagainya. Kira-kira itu ya. Gitu. Selain itu memang tadi setelah mereka selesai micro teaching atau kuliah mikro, kemudian kita menurunkan mereka ke sekolah dan madrasah ya gitu. Dulu programnya namanya PPLK. Sekarang kami mengintegrasikan dengan Kukerta ya, dengan kuliah kerja nyata. Di FTK sekarang disebut dengan PLP integratif. PLP integratif, pengenalan lembaga pendidikan integratif. Jadi PLP-nya itu adalah sebagai ajang untuk belajar bagaimana menjadi guru yang sesungguhnya di sekolah dan madrasah. Kemudian integratif itu adalah kegiatan diintegrasikan dengan pengabdian kepada masyarakat gitu. Tapi objek pengabdian masyarakatnya adalah sekolah juga gitu ya. Jadi untuk mahasiswa FTK sejak semester kemarin kami tidak menurunkan lagi ke desa-desa gitu ya. Karena kami berasumsi bahwa di sekolah pun di lembaga pendidikan bisa dijadikan sebagai objek pengabdian masyarakat gitu. Mereka berbagi pengalaman untuk menjadi pembimbing ekstrakurikuler sebagainya, itu bagian dari pengabdian yang dilakukan oleh para mahasiswa FTK di sekolah dan madrasah gitu ya. Jadi sekarang mulai semester kemarin PLP atau praktek lapangan di FTK itu sudah terintegrasi dengan Kukerta, sehingga kami tidak lagi melakukan kegiatan Kukerta yang di desa-desa yang selama ini dikoordinasi oleh LP2M gitu ya. Sudah langsung mereka di sekolah-sekolah tadi. Nah itulah yang menjadi ciri pokoknya ya dari distingsi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan untuk para mahasiswanya. Nah baik Pak, itu sangat menarik sekali ya Pak, terkait praktik-praktik yang dilaksanakan oleh mahasiswa FTK itu sendiri. Nah terkait praktik ya Pak, itu pasti memerlukan sumber daya ataupun sarana yang lainnya. Nah apakah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini menyediakan sumber daya yang nanti memadai para mahasiswa saat mereka praktik gitu Pak? Dan tadi berbicara turun ke lapangan ya Pak ya, mereka mengajar segala macam. Apakah ada ya Pak jenis kegiatan ekstrakurikuler gitu di FTK itu sendiri yang nantinya meningkatkan mahasiswa dalam berkompetisi di nanti saat pendidikan gitu Pak? Baik. Ya, tadi tentang sarpras untuk praktek berarti ya, praktikum ya. Ya,
Setiap prodi di FTK sudah dilengkapi dengan laboratorium seluruhnya ya, gitu. Cuman memang yang masih kami jadikan problem ini adalah kita belum seluruhnya setiap lab itu memiliki pengelola lab itu. Itu yang masih kami sedang upayakan ya, kami carikan solusinya. Tapi yang jelas semua sudah memiliki laboratorium sesuai dengan prodinya masing-masing ya. Umpamanya PAI sudah punya laboratorium praktik ibadah ya, laboratorium PAI gitu ya. Termasuk juga PBA sudah punya lab yang namanya Celeb Access Center gitu ya. Markaz Ta'alum Al-Lughah Al-Dhati istilahnya ya. Pusat belajar bahasa mandiri. Jadi konsep prakteknya tidak lagi seperti zaman dulu yang belajar bahasa itu harus selalu di bawah bimbingan dosen. Tapi kita menyediakan sarprasnya, nanti para mahasiswa bisa mengakses sendiri gitu, secara mandiri ya. Karena semuanya sudah terkoneksi dengan internet gitu. Mereka bisa mengakses website berbahasa Arab untuk belajar kalam, belajar qiraah, belajar kitabah dan seterusnya sudah bisa mengakses itu. Bahkan untuk sekedar menonton siaran berita Al Jazeera ya mereka bisa mengakses di internet juga gitu ya. Jadi sudah ada labnya. Begitu juga dengan TBI agak mirip-mirip karena dua-duanya adalah pembelajaran bahasa ya. Gitu. Termasuk yang PKPI yang terakhir ini juga kita sudah siapkan lab konselingnya, pembimbing konselingnya ya. Walaupun sekarang ini sementara belum dipakai oleh teman-teman mahasiswa PKPI, kita juga fungsikan sebagai wadah untuk melayani para mahasiswa dalam rangka memberikan layanan bimbingan konseling gitu ya. Kita sudah menunjuk Pak Muhammad Rofi untuk menjadi pengelola layanan bimbingan konseling developers berbeda keguruan menggunakan lab yang dimiliki oleh BKPI tadi. Jadi insya Allah secara umum semuanya sudah memiliki lab, termasuk tadi lab micro teaching yang memang menjadi distingsi dari FTK. Jadi terdapat di gedung PPG ya. Di gedung PPG kita punya 5 ruang micro teaching yang telah dilengkapi dengan sarana yang cukup modern gitu ya. Sehingga diharapkan para mahasiswa dengan melakukan pelatihan di lab micro teaching itu keterampilan mengajarnya meningkat gitu ya. Siap pakailah nanti ke depannya gitu ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi sarpras insya Allah sudah kita siapkan. Terkait dengan ekstrakurikuler, kalau yang dimaksud adalah kegiatan ekstra yang dilakukan oleh para mahasiswa, saya kira ini banyak irisan dengan kegiatan di universitas ya. Kan kita di universitas memiliki UKM ya, yaitu unit kegiatan mahasiswa. Nah, kita dorong para mahasiswa FTK juga ikut di situ ya sebagai sarana untuk pengembangan minat dan bakatnya gitu ya. UKM di kita kan cukup banyak ya, bahkan sekarang saya dengar akan lahir UKM baru, UKM bahasa gitu ya. Udah ada Prima ya, pusat riset mahasiswa, ada Gespika, ada LDK ya. Jadi saya kira untuk ekstra di situ juga bisa dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan minat bakat tadi. Di samping memang kita juga mendorong ya kegiatan-kegiatan ormawa yang ada di fakultas itu kayak SEMA DEMA kita dorong juga untuk mengakomodir pengembangan minat dan bakat para mahasiswa tadi ya. Jadi kita tugaskan SEMA DEMA itu memang merangkul mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan kompetensi dalam bidang soft skill gitu ya. Kalau pembelajaran di kelas mendapatkan hard skill-nya nah tentu saja yang mungkin tidak didapatkan di dalam kelas itulah yang nanti mereka dapatkan dari kegiatan bersama SEMA, DEMA, HMJ begitu ya. Jadi kita harapkan soft skill-nya didapat dari situ. Berlatih kepemimpinan, berorganisasi, berkolaborasi, berkomunikasi. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21 ini saya kira kalau mereka rajin dan aktif itu bisa didapatkan dari kegiatan bersama DEMA SEMA tadi ya. Ormawa-ormawa yang ada di fakultas maupun di universitas. Termasuk juga tentu saja UKM-UKM yang ada di universitas ya. Semuanya itu kan menampung bakat minat mereka ya, tinggal dalam menekuni dan menekuti sebaik mungkin, tentu saja dengan catatan tidak mengganggu tentu saja kegiatan akademiknya gitu. Sebagai mahasiswanya. Ya, Pak. Itu ya. Terkait ekstra ya Pak, untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa itu sendiri. Nah, seperti yang para mahasiswa UIN tahu ya Pak, bahwa di Fakultas Tarbiyah itu sendiri juga memiliki ekstra yang cukup
baik gitu Pak, yaitu namanya Gita Tarbiyah Coir ya Pak, atau Ya, GTC ya. GTC. Nah, apakah nanti di FTK itu sendiri akan menambah ekstra lagi gitu Pak, selain GTC, ataukah cukup mengembangkan GTC saja gitu Pak? Ya, sebetulnya kan kalau Ormawa ya, kayak HMJ, kemudian SEMA, DEMA itu kan sudah terlembaga ya, gitu. Tapi kemudian kita juga tentu saja tidak bisa kemudian menghalangi ketika ada teman-teman mahasiswa yang memiliki apa namanya kreativitas ya, gitu, membuat klub-klub apa namanya kegiatan yang mereka sukai dan mereka minati gitu ya, kemudian mereka berkumpul membuat klub, itu saya kira sah-sah saja ya, gitu. Dan di Tarbiyah memang ada klub yang saya maksud tadi yang memang itu memang tidak terstruktur secara ormawa, yang disebut dengan Gita Tarbiyah Khair itu ya, lagu paduan suara gitu. Dan memang prestasi mereka sudah cukup membanggakan ya, pernah juara juga di UI secara nasional, dan alhamdulillah kita sangat terbantu dengan kehadiran mereka itu gitu ya. Baik kegiatan-kegiatan universitas maupun di fakultas, kami juga sering terbantu dengan kehadiran mereka untuk melaksanakan tugas-tugas kegiatan-kegiatan seremonial ya gitu ya. Kegiatan wisuda, yudisium gitu ya. Bahkan di Fakultas Tarbiyah kan juga selalu ada kegiatan yudisium pengukuhan guru profesional ya. Jadi para mahasiswa PPG yang telah lulus kami kukuhkan menjadi guru profesional. Di situ juga ada semacam seremoni seperti halnya wisuda ya. Cuman kami menyebutnya yudisium dan pengukuhan guru profesional. Nah itu lagi-lagi juga teman-teman GTC sangat membantu kami untuk ikut memeriahkan acara-acara seremonial seperti itu. Jadi saya kira selama itu positif ya kami support ya, kami dukung sebisa mungkin ya. Dan mudah-mudahan sih lahir juga nanti klub-klub baru seperti GTC yang mungkin bergerak dalam bidang lain ya. Gitu umpamanya klub kompetensi berbahasa Arab, berbahasa Inggris ya, yang sekarang sangat dibutuhkan terutama untuk bisa bersaing dalam meraih berbagai beasiswa yang telah banyak disediakan oleh pemerintah ya. Kayak LPDP itu kan salah satu syarat untuk meraihnya adalah kompetensi berbahasa baik Arab ataupun Inggris. Saya kira kita akan mendorong dan juga mudah-mudahan nanti lahir klub-klub baru seperti halnya GTC, walaupun mungkin tidak terstruktur secara formal semacam ormawa-ormawa yang lain gitu. Masya Allah, Iya. luar biasa sekali ya Pak dari FTK ini gitu. Ya. Nah mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ini ada salah satu pertanyaan ya Pak yang dimana ini tidak kalah menarik juga dibanding yang lainnya. Mungkin teman-teman mahasiswa juga akan menanyakan hal yang sama gitu. Nah pertanyaannya yaitu terkait apakah ada beasiswa khusus dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini? Dan kalaupun memang ada, bagaimana Pak ketentuan untuk mendapatkan beasiswa itu tersebut? Baik. Secara umum sebetulnya beasiswa ini terkoordinasi oleh universitas ya, gitu. Di bawah koordinasi Pak Warek 3 dan Pak Warek 1 karena ada akademiknya juga ya. Beasiswa yang sudah rutin kita terima dan kita distribusi pada mahasiswa kan yang KIP ya, Kartu Indonesia Pintar itu ya, gitu. Pengganti dari beasiswa yang lama sebutkan bidik misi ya. Gitu. Saya kira itu rutin itu tiap tahun. Bila tahun-tahun sebelumnya proses seleksi penerima mahasiswa KIP atau beasiswa bidik misi itu dilakukan ketika proses registrasi ya. Nah sekarang rupanya kebijakan baru bergeser, jadi mereka menjadi mahasiswa dulu, sudah registrasi dulu, baru kemudian ada proses seleksi mendapatkan beasiswa KIP tadi gitu ya. Dan saya kira karena ini kuotanya ditentukan oleh universitas juga, universitas mendapatkan kuota dari kementerian dari universitas, kemudian didistribusikan kuotanya dibagi kepada setiap fakultas gitu ya. Nah kami di fakultas kemudian juga nanti membagi juga tiap prodi gitu ya, secara proporsional sesuai dengan jumlah mahasiswa prodi gitu ya. Nah jadi yang sudah jalan ini saya kira yang sudah rutin adalah mahasiswa KIP tadi ya. Tapi di UIN Banten ini alhamdulillah juga banyak
peluang-peluang beasiswa lain ya, yang juga sering didapatkan peluang itu oleh para mahasiswa kita ya. Yang rutin itu dari Basnas ya. Basnas kadang-kala juga meminta untuk mengirim nama-nama untuk mendapatkan beasiswa dari mahasiswa kita. Kemudian UVZ kita juga secara rutin itu juga memberikan beasiswa gitu ya. Nah, baru tahun ini kita juga memiliki beasiswa prestasi ya. Beasiswa peningkatan prestasi mahasiswa. Nah, cuman memang kami sedang mengikhtiarkan di fakultas, mungkin tidak langsung diberikan dalam bentuk uang cash gitu ya kepada para mahasiswa berprestasi. Mungkin ini acuannya adalah IPK ya, Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa. Tapi kami akan mencoba untuk mengolahnya menjadi sebuah program gitu ya, program yang nanti membekali para mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dia punya daya saing gitu ya, punya daya kompetitif untuk bisa meraih peluang-peluang yang lebih baik gitu. Seperti tentunya dia dipersiapkan untuk nanti setelah lulus bisa meraih beasiswa LPDP untuk S2 gitu ya. Kan itu jauh lebih bermanfaat ketimbang pemainnya memberikan uang 1 atau 2 juta dalam bentuk uang tunai, kadang-kala cepat habisnya. Tapi kalau kita sulap menjadi program ya, program pembekalan atau program pembibitan, nah itu saya kira lebih bagus gitu ya, sehingga bentuk beasiswanya dalam bentuk program, tidak dalam bentuk uang tunai yang kemudian diberikan sebagai reward prestasi IPK dia di fakultas gitu ya. Di beberapa fakultas kira yang punya kekhasan kayak FEBI kan juga ya ada ya, dari Bank Indonesia gitu ya. Mungkin karena tarbiyah ini tidak berkaitan dengan ekonomi dan juga perbankan, sehingga memang selama ini kami belum terlibat dan belum ada mahasiswa kami yang dapat. Tapi itu bisa dipahami sesuai dengan visi misi Bank Indonesia, saya kira mungkin ya, tidak masalah gitu. Karena semua tiap lembaga funding yang memberikan beasiswa kan punya visi misi yang berbeda begitu. Saya kira itu. Ya. Baik Pak. Jadi banyak ya Pak ya tentunya beasiswa banyak. Yang bisa didapatkan nih para mahasiswa. Betul. Apalagi ini kan mahasiswa baru gitu ya Pak. Mungkin mereka juga banyak mencari beasiswa gitu. Betul. Sebentar kita tambahkan Pak ya. Sebenarnya Kementerian Agama sekarang juga sudah memberikan beasiswa, sebutnya beasiswa Indonesia Bangkit ya, BIB ya. Itu memberikan beasiswa juga pada mahasiswa yang sedang kuliah asal dia prestasi bagus. Jadi kita ajukan begitu. Ada juga kemudian beasiswa yang disebut dengan MOSMA ya. MOSMA ini sebetulnya adalah programnya Kementerian Agama untuk membantu PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dan juga swasta tentu saja, untuk bisa mengimplementasikan MBKM dan khususnya mahasiswanya bisa belajar di luar negeri. Nah itu ya. Jadi ini juga peluang yang cukup bagus nih, tinggal para mahasiswanya aja mau berkompetisi gitu ya, siap berkompetisi dan mau melakukan persiapan untuk kompetisinya gitu. Tahun kemarin alhamdulillah dari Polster Biaya dan Keguruan itu ada 3 orang yang mendapatkan beasiswa MOSMA itu ya. Yang satu sudah berangkat ke Amerika, itu dia full 1 semester di sana, jadi dia belajar di luar prodinya, tapi dari TBI dia bisa belajar di universitas di New York ya. Itu 1 orang. Nah 2 orang lagi dari PBA ini asalnya memang akan diberangkatkan ke Maroko, asalnya programnya, tapi karena Maroko mendapatkan musibah gempa kemarin itu, sekarang dipersiapkan pada semester ini, harusnya semester kemarin ya. Nah semester ini akan mereka diberangkatkan ke UiTM ya, University Teknologi Mara Malaysia, 2 orang dari PBA. Itu semua juga bentuk beasiswa juga dari beasiswa Indonesia Bangkit tadi yang dikelola oleh Kementerian Agama. Jadi menurut saya teman-teman mahasiswa setelah menjadi mahasiswa hendaknya sih mau mengincar berbagai beasiswa kayak gitu ya, peluang-peluang seperti itu gitu. Bagaimana cara mengincari? Tentu dipersiapkan apa ini, kayak bahasa Arab diperkuat, bahasa Inggris diperkuat gitu ya. Sehingga ketika dibuka peluang-peluang itu kita bisa berkompetisi dengan perguruan tinggi lain gitu. Nah kita baru 3 tuh terserap oleh yang bisa masuk kompetisi secara nasional itu ya. Dari Polster Biaya Keguruan sejak 3 orang, 1 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris, 2 dari pendidikan bahasa Arab. Masya Allah banyak banget ya Pak beasiswa-beasiswanya juga. Betul, tinggal maunya maunya ya Pak. Mau dan siap berkompetisi gitu. Apalagi kan mahasiswa sekarang pengen dapat beasiswa tapi dianya suka malas gitu ya Pak untuk itu yang nggak boleh ya, harus seimbang. Jadi harus semangat ya Pak. Betul gitu ya.
Nah, dilanjut mungkin ya Pak, Silakan, pertanyaan silakan. selanjutnya. Bagaimana Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini mempersiapkan para mahasiswa menghadapi perubahan yang sedang ada di dunia pendidikan saat ini? Dan apakah terdapat kerjasama gitu Pak, antara program pertukaran dengan program nasional ataupun internasional gitu? Baik, ya terima kasih. Kami sangat menyadari ya bahwa sekarang ini kan eranya era yang dinamis ya, cukup berubah dengan kemajuan teknologi informasi dan digital. Maka tidak mau memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Nah, terkait dengan kerjasama internasional, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sudah memiliki kerjasama yang rutin sebetulnya ya. Sebetulnya kami sejak tahun 2019 sudah melakukan kegiatan international mobility student ya, student mobility internasional. Jadi yang sudah jalan itu dengan University Islam Syarif Ali ya, UNISA di Brunei. Kemudian juga satu lagi UPSI ya, Universitas Pendidikan Sultan Idris di Malaysia gitu ya. Nah, dua universitas ini yang menjadi mitra kami sudah tetap karena kami jalin sejak tahun 2019 ya. Sudah pernah berkirim ke sana dua kelompok mahasiswa, yang satu ke Brunei, satu ke UPSI di Malaysia. Kemudian sayangnya terpotong oleh kasus Covid dulu ya, merebaknya Covid dulu ya, pandemi ya. Jadi terhenti. Nah, baru kemarin tahun 2023 kami mulai lagi ya. Kami kemarin 2023 mengirim satu kelompok sebanyak 7 orang ke Brunei melakukan mobility program di sana selama 10 hari. Kemudian juga 14 orang ke Malaysia ya, dari berbagai prodi tentunya kami pilih ya, mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Sehingga mereka mendapatkan juga wawasan internasional tentu saja. Walaupun hanya sekadar masih ASEAN ya. Dan memang kami juga FTK di 2032 visi misinya adalah menjadi fakultas unggul terkemuka dalam bidang pengembangan ilmu ketarbiyahan itu di tingkat ASEAN gitu ya. Jadi kita mencoba menurunkan visi misi dari visinya university yang bersifat global gitu ya, menjadi perguruan tinggi terkemuka dalam integrasi keilmuan dan yang berwawasan global kan begitu. Kami turunkan di fakultas, cuma kami batasi dulu di ASEAN dulu lah gitu sebelum kita ke tingkat dunia saya kira gitu ya. Nah, jadi kami sudah rutin melakukan, bahkan pada akhir tahun 2023 kemarin dari UPSI juga mengirim ke kita melakukan kegiatan mobility student di sini. Ada 15 orang mereka kirim melakukan kegiatan bersama dengan para mahasiswa FTK. Dari unsur ormawanya, ada kunjungan ke sekolah dan pesantren ya. Kemudian tentu saja melakukan berbagai kegiatan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan gitu. Jadi kalau dengan UPSI ini udah ada sifatnya resiprokal ya, saling tukar menukar gitu. Kami mengirim ke sana 14 orang, mereka juga mengirim 15 orang ke sini. Ketika mahasiswa kita di UPSI, mereka yang menanggung makan, minum gitu ya, transport segala macam. Ketika mereka di sini juga kami yang menanggung seperti itu karena kita perjanjian seperti itu, resiprokal. Nah, yang belum ke sini itu yang UNISA ya, yang Brunei gitu. Karena kemarin mereka belum siap untuk mengirim ke sini. Rencananya mereka pada bulan Februari tahun 2024 ini ya, tapi kami belum komunikasi lagi apakah akan diteruskan atau tidak, atau jadi atau tidak ya, karena itu tergantung pada kesiapan mereka. Tapi dari kita ke sana sudah melakukan kunjungan dan para mahasiswa kita mendapatkan pengalaman berharga di sana ya, termasuk mereka juga ketika di sana itu ada momentum penting dalam bidang akademik, yaitu adanya kegiatan konferensi internasional untuk perguruan tinggi Islam se-ASEAN gitu ya. Jadi ikut menjadi presenter di sana gitu ya. Saya kira itu adalah pengalaman yang berharga ya, walaupun tentu saja kami dari fakultas belum bisa memfasilitasi seluruh mahasiswa ya. Itu tapi karena mahasiswa FTK cukup banyak, sekitar 3.200-an, tentu saja belum kita bisa fasilitasi. Tapi kalau tadi mau bersaing ya, mau menunjukkan prestasinya, tentu dia juga akan terpilih pada program-program seperti ini. Saya kira itu salah satu program unggulan kami ya, untuk memberikan wawasan internasional tadi. Karena kalau kita punya visi global gitu ya, kemudian masa iya tidak pernah memberikan kesempatan para mahasiswa untuk
mengenal dunia luar gitu ya, dalam bentuk istilahnya kalau dalam bahasa Arab adalah jauhlah al-akademiyah gitu ya. Tadi itu mobility akademik tadi gitu ya. Seperti itu. Itu salah satu program yang kami sediakan untuk para mahasiswa FTK. Ya Pak, jadi berarti ada pertukaran ya Pak ya? Betul, ada. Lembaga baik nasional maupun Ya, internasional. secara nasional kita pertukarannya dalam MBKM ya, MBKM. Walaupun sebagian masih kita lakukan secara daring. Gitu. Ya, nah tidak terasa ya Pak, kita di sini sudah berbincang banyak mulai dari program studi, kemudian tadi ada beasiswa juga, lembaga pertukaran segala macam. Mungkin pada pertanyaan terakhir saja ya Pak kali ini, apakah terdapat program khusus di FTK ini untuk meningkatkan mutu pendidikan dan bagaimana prospek ataupun peluang kerjanya gitu Pak untuk pendidikan setelah lulus? Ya, saya kira kalau sebut program khusus tadi memang mungkin kami pada 2 tahun terakhir ini memang lebih ini saja ya, lebih meningkatkan prodi ya, kapasitas prodi untuk memberikan pembekalan sebanyak-banyaknya, sekuat mungkin pada para mahasiswanya gitu. Terutama dalam memberikan tadi bekal-bekal akademik ya. Umpamanya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan hampir seluruh prodi setiap semester gitu ya, kami selalu mendorong prodi-prodi itu untuk melakukan kegiatan akademik di luar perkuliahan ya, apakah itu seminar ya, apakah itu bedah buku, apakah mendatangkan tenaga ahli, mendatangkan praktisi ya. Masing-masing selama semester 4 kali. Jadi kalau dirata-ratakan setiap bulan itu prodi-prodi di FTK selalu memiliki kegiatan di luar perkuliahan untuk memberikan tambahan wawasan pada pada para mahasiswanya, sekaligus juga untuk terus melakukan dan memberikan situasi akademik yang kondusif gitu ya bagi pengembangan akademiknya. Jadi rata-rata di FTK itu setiap prodi itu dalam 1 semester melakukan kegiatan 4 kali itu minimal ya gitu. Selain kami juga mendatangkan tenaga ahli dan sebagainya dari luar yang sifatnya fakultas ya gitu. Kemudian beberapa unit-unit seperti laboratorium sumber belajar umpamanya juga dia punya program juga ya, punya program juga untuk menambah layanan pada para mahasiswa. Di samping juga sekarang sudah mulai muncul juga di tiap prodi, semacam di prodi PAI itu dia memiliki program disebut dengan MWC ya kalau tidak salah itu. MWC itu writing clinic ya, saya lupa M-nya. Writing clinic yang kemudian disiapkan oleh Kajur dan Sekjur itu untuk para mahasiswa. Jadi mahasiswa mereka secara rutin melakukan latihan writing ya, academic writing gitu. Kemudian juga di tiap prodi sekarang sudah muncul pembinaan prestasi mahasiswa yang sesuai dengan keprodiannya ya. Umpamanya di TBI ada pembinaan storytelling gitu ya. Di PBA ada pembinaan debat berbahasa Arab gitu ya. Sudah mulai muncul. Kemudian di PAUD ada pembinaan bercerita atau dongeng gitu ya. Dan kemarin juga pernah mendapat prestasi tuh kemarin teman-teman prodi PAUD gitu. Begitu juga dengan di TBI storytelling dan sebagainya. Memang jadi kita memang programnya adalah memperkuat tadi ya, memperkuat bagaimana sebanyak mungkin memberikan pembekalan yang sekuat mungkin agar profil lulusan yang kita harapkan dari setiap prodi itu memang tercapai gitu ya. Karena tadi semuanya diarahkan pun calon guru ya gitu. Kenapa calon guru? Karena tadi kan sifatnya kita masih pendidikan akademik gitu ya. Setelah itu baru mereka masuk lembaga program yang disebutkan program pendidikan profesi guru tadi gitu ya. Itu tentang program ya. Yang terakhir apa tadi? Prospek kerja Pak. Oh, prospek kerja ya. Saya kira memang karena Fakultas Tarbiyah ini adalah profil lulusan adalah mencetak calon-calon guru. Jadi sifat Fakultas Tarbiyah kan sifatnya adalah pendidikan terapan ya gitu. Maka kami sih punya optimisme yang tinggi gitu ya bahwa para alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan akan terserap di dunia kerja ya. Karena yang namanya pendidikan itu kan adalah sesuatu yang sifatnya hak dasar manusia ya.
Setelah mereka mendapat hak dasar kebutuhan pokok, ya tentu saja adalah hak selanjutnya yang dibutuhkan. Kebutuhan dasar adalah pendidikan gitu. Jadi selama pendidikan itu menjadi hak dasar yang harus dipenuhi oleh para masyarakat dan juga anak bangsa, tentu kebutuhan akan guru akan terus diperlukan. Jadi insya Allah teman-teman dari lulusan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tidak usah berkecil hati ya, karena peluang untuk diserap oleh tenaga kerja cukup terbuka gitu ya. Gitu. Tinggal persiapan aja menjadi orang yang betul-betul tadi kompetitif ya, kemudian bisa bersaing, kemudian tunjukkan bahwa kita adalah alumni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memiliki distingsi yang tentu tidak dimiliki oleh lulusan dari perguruan tinggi umum yang lain. Saya kira itu. Ya. Amin. Alhamdulillah ya Pak, terima kasih banyak. Pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab ya Pak. Ya, dan tentunya informasinya sangat menarik sekali gitu Pak. Dan wajib banget didengar untuk para mahasiswa baru gitu yang kebingungan untuk memilih jurusan apa gitu. Mungkin bisa ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, terima kasih banyak kepada Sama-sama. Bapak Nana telah menyempatkan waktunya di podcast kali ini. Semoga diberikan kesehatan dan juga semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak. Baik. Nah, oke, para sobat sikap semua, jadi itulah informasi dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, buat teman-teman semua bisa mendengarkan ini sampai selesai karena informasinya sangat menarik dan tentunya pertanyaan teman-teman sudah terjawab semua di sini. Mungkin itu saja, saya Isra Alia pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.